Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Fadi dari kelas 2A D3 dengan NIM 220107-1006. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi topik mengenai penghimpunan dana bank syariah pada mata kuliah perbankan. Oke, baik. Pertama, kita akan bahas penghimpunan dana bank syariah yang terdiri dari dua prinsip, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Sebelum kita masuk ke dua prinsip tersebut, kita lebih tahu mengetahui apa itu sih penghimpunan dana. Nah, penghimpunan dana dari bank syariah itu adalah dapat terbentuk giro, tabungan maupun deposito. Nah, prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat itu adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Nah, kita masuk pertama itulah prinsip wadiah. Nah, apa itu penghimpunan wadiah? Nah, wadiah itu adalah wadiah atau akad wadiah yang manah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah dan manah itu berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah itulah prinsipnya itu harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan untuk dalam wadiah yang amanah, pihak yang dititipi atau bank itu bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga yang boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Bagaimana sih ketentuan umum wadiah ini? Yang pertama itu keuntungan ataupun kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau hak ditanggung bank. Nah, sedangkan pemilik dana itu tidak dijanjikan imbalan dari tidak menanggung kerugian itu. Yang kedua, bank itu harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya itu mencangkup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan ketentuan. Khususnya itu bagi pemilik rekening giro, bank dapat mendirikan buku cek, bilik giro maupun debit card. Yang ketiga, terdapat pembukaan rekening. Bank dapat menggunakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Yang terakhir, ketentuan lainnya yang berkaitan dengan wadiah itu berlaku pada rekening tabungan, rekening giro dan tabungan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya kita masuk pada prinsip mudharabah. Nah, dalam prinsip mudharabah itu adalah diartikan sebagai dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan pihak sebagai sahibul ma'al atau pemilik modal dan bank sebagai mudarib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil ini usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian terjadi. Yang kedua, rukun mudharabah terpenuhi. Dalam rukun mudharabah terpenuhi semua seperti ada mudarib, ada pemilik dan ada usaha yang dibagi hasilkan, ada nisbah dan ada ijab kabul. Prinsip ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Yang kedua, prinsip mudharabah. Nah, prinsip mudharabah itu kita bagi dua, ada mudharabah mutlaqah dan mudharabah ada mudharabah mutlaqah dan mudharabah. Kita sebenarnya apa tuh mudharabah mutlaqah? Itu adalah prinsip dari yang tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah itu tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank. Ke bisnis apa dana yang disimpan itu hendak disalurkan atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Nah, jadi bank itu memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana
uria ini ke bisnis manapun yang dipikirkan menguntungkan. Nah, apa sih ketentuan umum dari mudharabah mutlakah? Bank ini wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisabah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan segala risiko yang dapat ditemukan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka tersebut dicantumkan ada dalam akad. Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan atau penaikan lainnya kepada penabung. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tabungan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan deposito syariah. Yang kedua masuk mudharabah muqaidah. Itu adalah jenis mudharabah merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menyimpankan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalkan disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu dan atau disyaratkan menggunakan angka tertentu atau disyaratkan menggunakan untuk nasabah tertentu. Nah, kedua, karakteristik simpanan mudharabah muqayyadah. Nah, ini adalah karakteristik itu dia memiliki pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah atau tata cara pemberitahuan keuntungan ataupun pemberian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Nah, selanjutnya itu sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Dan terakhir untuk deposito mudharabah, bank ini wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpangan gitu ya deposito kepada deposito. Nah, jadi itulah penghimpun dana bank syariah yang terdapat dua prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah. Jadi kita dapat disimpulkan prinsip wadiah itulah yaitu menerapkan pada produk rekening giro. Nah, jadi dalam prinsip wadiah itu dia ada dua jenis, ada prinsip wadiah damanah dan prinsip wadiah amanah. Sedangkan kalau prinsip mudharabah yaitu prinsip mudharabah itu adalah yaitu semacam mengaplikasikan prinsip mudharabah seperti dia menyimpan atau deposan sebagai sahibul ma'al atau pemilik modal. Nah, dan digunakan untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil ini akan dibagi hasilkan berdasarkan kesepakatan. Nah, prinsip mudharabah ini terbagi dua juga, ada mudharabah mutlakah dan mudharabah muqayyadah. Nah, sedangkan kalau mudharabah mutlakah yaitu tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Sedangkan kalau untuk mudharabah mutlakah yaitu simpanan khusus di mana pemilik itu dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Mungkin itu bisa yang saya sampaikan mengenai penghimpun dana bagi syariah. Saya tutup. Jika ada salah atau salah menyampaikan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.